Apa itu C++? C++ adalah salah satu bahasa pemrograman populer yang sudah terbukti banyak digunakan oleh para praktisi dan ilmuwan untuk mengembangkan program, aplikasi, berskala besar seperti games, program permainan di komputer, program untuk penelitian di bidang sains, embedded system, dan lain-lain. Bahkan, C++ juga dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web, yang sering disebut dengan program CGI, Common Gateway Interface. Selama ini, banyak yang mengira bahwa aplikasi web hanya dapat dikembangkan dengan PHP, ASP, JSP, maupun Perl. Namun, sebenarnya dengan C++ pun kita bisa melakukannya. Saat ini banyak sekali beredar bahasa pemrograman baru yang saling bersaing guna menjaring banyaknya pengguna dan juga popularitas. Akan tetapi, pada kenyataannya, C++ masih menjadi idola dan merupakan 3 peringkat teratas dari bahasa yang paling banyak digunakan oleh para programmer skala internasional. Selain bahasa C dan Java. Selain ketiga bahasa pemrograman tersebut, bahasa lain yang mulai beranjak naik dan mulai banyak penggunanya adalah Python dan Ruby. Sejarah singkat lahirnya C++ pada mulanya bahasa komputer digunakan untuk membantu dalam melakukan perhitungan telemetri. Ketika itu, bahasa yang digunakan masih primitif sekali karena masih berupa bahasa mesin yang hanya mengenal angka 1 dan 0. Selanjutnya bahasa mesin tersebut disederhanakan menjadi bahasa yang agak dipahami dengan menghadirkan statement khusus yang disebut dengan istilah mnemonik seperti add, move, JMP dan yang lainnya. Bahasa ini disebut dengan bahasa assembly yang masih termasuk ke dalam bahasa tingkat rendah, low-level language. Tahun 1969, Laboratorium Bell et dan T di Murray Hill, New Jersey menggunakan bahasa assembly ini untuk mengembangkan sistem operasi UNIX. Maksudnya adalah untuk membuat sistem operasi yang dapat bersifat programmer-friendly. Setelah UNIX berjalan, Ken Thompson, seorang pengembang sistem di laboratorium tersebut mengembangkan compiler baru dengan nama bahasa B. Huruf B ini diambil dari BCPL. Bahasa B ini kemudian digunakan untuk menulis ulang atau merevisi sistem operasi UNIX. Oleh karena bahasa B ini masih bersifat interpret dan lambat, maka pada tahun 1971, sistem operasi UNIX kemudian ditulis ulang dengan menggunakan bahasa C, yaitu bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Dennis Ritchie, seorang pengembang sistem di laboratorium yang sama. Sampai sekarang bahasa C masih digunakan untuk melakukan pengembangan program dan sistem operasi, di antaranya sistem operasi Windows dan Linux. Alasan itulah yang menjadikan bahasa C sangat populer di dunia pemrograman, khususnya untuk industri perangkat lunak. Namun sayangnya bahasa C merupakan bahasa yang masih tergolong susah untuk dipelajari karena masih bersifat prosedural murni. Untuk membentuk satu objek, kita harus melakukan banyak sekali penulisan kode. Hal ini tentu akan dikatakan sebagai sebuah kelemahan. Untuk mengatasi masalah ini, pada tahun 1983,
Seorang doktor bernama Bjarne Strastrup yang saat itu juga bekerja di laboratorium yang sama menciptakan bahasa baru yaitu bahasa C++ yang merupakan bahasa turunan dari bahasa C. Bahasa C++ didasarkan atas bahasa C sehingga kita dapat melakukan kompilasi program yang ditulis dalam bahasa C dengan menggunakan compiler C++. Keistimewaan dari bahasa C++ adalah karena bahasa ini mendukung pemrograman berarah objek atau yang lebih sering dikenal dengan istilah Object Oriented Programming, OOP. Hubungan antara C dan C++ seperti yang telah disinggung sebelumnya, C++ merupakan bentuk perluasan dari bahasa C. C dan C++ seperti layaknya saudara kandung, kakak adik. Dalam bahasa C++, tanda plus merupakan increment, yaitu proses penambahan nilai dengan 1. Dengan demikian, C++ berarti C plus 1. Nilai 1 di sini melambangkan dukungan terhadap pemrograman berorientasi objek. Dengan demikian, C++ adalah bahasa C yang ditambah dengan kemampuan atau dukungan terhadap pemrograman berorientasi objek. Karena itulah semua yang bisa Anda lakukan dalam bahasa C, pasti akan bisa dilakukan di dalam bahasa C++. Namun, hal ini tidak berlaku sebaliknya. Ini berarti bahwa semua compiler C++ pasti bisa digunakan untuk melakukan kompilasi kode program yang ditulis dalam bahasa C. Akan tetapi, Anda tidak akan bisa melakukan kompilasi kode program yang ditulis dalam bahasa C++ menggunakan compiler C. Pengetahuan tentang bahasa C akan sangat membantu Anda dalam proses pembelajaran C++. Walaupun sebenarnya tidak mutlak, artinya, Anda tidak perlu memaksakan diri untuk mempelajari bahasa C terlebih dahulu. Bagi Anda yang belum pernah menggunakan bahasa C, tetap saja dapat mempelajari C++ dengan mudah. Tidak ada yang perlu Anda takutkan atau cemaskan, karena pada channel ini kita akan membahas C++ dari awal sampai akhir, A sampai Z. Kedua bahasa ini, C dan C++, merupakan bahasa yang sangat populer dalam dunia pengembangan perangkat lunak. Keduanya digolongkan ke dalam bahasa tingkat menengah, middle level language. Di sisi lain, dalam dunia akademis, seorang profesor yang bernama Niklaus Wirth di Universitas Zurich, Swiss, mengembangkan bahasa tingkat tinggi, high level language, yang disebut dengan bahasa Pascal untuk mengajarkan algoritma kepada para mahasiswanya. Maka dari itu, di lingkungan akademis bahasa Pascal lebih populer dibandingkan bahasa C atau C++. Sebagai bahan pengetahuan bagi Anda, berikut ini pengelompokan tingkatan dari bahasa pemrograman. Bahasa tingkat tinggi ada Modula 2 Pascal COBOL Fortran Basic. Bahasa tingkat menengah Java C++ C Fortran. Bahasa tingkat rendah makro, assembler. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa bahasa pemrograman yang terdapat pada bagian paling atas merupakan bahasa pemrograman yang paling mudah untuk dipahami. Sebagai contoh, C adalah bahasa yang lebih sulit dibandingkan C++ dan C++ adalah bahasa yang lebih sulit dibandingkan dengan bahasa Java, dan seterusnya. Menurut Bjarne Strastrup, pencipta C++, alasan mengapa C diambil sebagai bahasa dasar dari pembentukan bahasa C++ adalah sebagai berikut. Dapat dihubungkan dengan bahasa tingkat rendah berjalan dimanapun dan untuk masalah apapun berjalan mulus dalam sistem operasi UNIX C++ standar,
C++98, C++03, dan C++11, C++0x, C++ mulai dikembangkan sejak tahun 1979 oleh Bjarne Strastrup di Laboratorium Bell. C++ dibentuk dari bahasa C dengan penambahan fitur-fitur baru seperti kelas, fungsi virtual, operator overloading, dan multiple inheritance, yang sebelumnya tidak dimiliki oleh bahasa C. Pada awal kemunculannya, bahasa ini disebut sebagai C with classes. Selanjutnya, pada tahun 1983 diganti nama menjadi C++, yang memiliki arti C plus kelas. Setelah beberapa tahun pengembangan C++ yang terus berlanjut, akhirnya pada tahun 1998 bahasa pemrograman distandarisasi oleh ISO, Badan Standarisasi Internasional, dengan nama standar ISO IEC 14882/1998. Nama standar ini secara non-formal lebih dikenal dengan istilah C++98. Dalam standarisasi ini ditambahkan fitur baru seperti template, namespace, exception handling, dan lain ke dalam bahasa C++. Pada tahun 2003, C++ kembali mengalami proses standarisasi dengan nama standar ISO IEC 14882/2003. Nama standar ini kemudian lebih dikenal dengan istilah C++03. Tidak ada penambahan fitur baru dalam C++03. Standar ini hanya melakukan perbaikan bug pada C++98 agar bisa lebih konsisten dan portabel. Terakhir, tahun 2011, tepatnya pada tanggal 12 Agustus, C++ kembali mengalami revisi dan standarisasi ulang dengan nama standar ISO IEC 14882/2011. Lagi-lagi, C++ standar ini dikenal dalam sebutan non-formal, C++11. Tapi banyak juga yang lebih senang menyebutnya dengan C++ox. Dalam C++11, cukup banyak fitur yang ditambahkan ke dalam C++03, tapi tidak terlalu signifikan. Fitur baru tersebut antara lain fasilitas multithreading, tuple, perluasan bentuk pengulangan for, dan lain-lain. Bahasa C++ yang beredar sebelum tahun 1998, sebelum proses standarisasi, sering disebut sebagai C++ tradisional atau C++ klasik. Maka dari itu, compiler C++ lama seperti Turbo C++ dan Borland C++ tidak dapat digunakan untuk melakukan kompilasi terhadap kode program yang ditulis dalam C++ baru, C++ standar. Proses pembentukan program dalam C++ sebelum melangkah lebih jauh ke tahap pembuatan kode program, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu tentang proses pembentukan program di dalam C++. Terdapat beberapa tahapan yang terjadi pada saat proses pembentukan program, dari kode program menjadi file biner yang dapat dieksekusi. Dalam sistem operasi Windows, file program akan berekstensi .exe. Dalam Linux, biasanya hasil pembentukan program ditandai dengan ekstensi O. Masing-masing tahapan dilakukan oleh program lain yang berbeda, yaitu
C++ preprosesor C++ compiler assembler linker setelah program file.exe atau O terbentuk, file tersebut dapat dieksekusi atau dijalankan, run. Program yang melakukan eksekusi file ini disebut program loader. Berikut ini gambar yang mengilustrasikan proses pembentukan program di dalam C++, berlaku juga untuk program yang ditulis dalam bahasa C.